Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 438 Lingxi, Liu Yuan. Kekaisaran Lingyun. Ketika suara tenang itu menyebar ke seluruh area, ekspresi beberapa orang berubah dengan lembut. Segera, mereka berbalik ke arah sosok yang muncul di samping Haisa, mata mereka penuh ketakutan. Pria itu berpakaian putih dan terlihat cukup tampan. Ada pola seperti awan yang ditaburkan di pakaiannya, sementara senyum lembut dan santai tergantung di wajahnya. Dalam hal tingkah laku dan penampilan, dia tidak buruk sama sekali. Tentu saja, yang membuat semua orang takut padanya bukanlah ini, melainkan aliran getaran kuat yang dipancarkan olehnya begitu dia muncul. Dibandingkan dengan praktisi panggung nirvana setengah langkah seperti Haisa, getaran yang dia berikan jauh lebih kuat. Murid Lindong menyusut sedikit ketika orang ini muncul. Dia juga bisa merasakan betapa kuatnya pria berpakaian putih itu. Lindong, pria itu adalah Lingxi dari Kekaisaran Lingyun. Dikatakan bahwa begitu dia mengumpulkan pil nirvana yang cukup, dia dapat secara resmi menyerang tahap nirvana. Lebih jauh lagi, Kekaisaran Lingyun mampu menyaingi kekaisaran peringkat tinggi tertentu dan kami tidak mampu menyinggung mereka. Wajah Motei berubah serius karena penampilan pria itu. Segera, dia mendekati Lindong dan berkata dengan lembut. Lindong tetap tanpa ekspresi. Dia juga tahu betapa kuatnya Kekaisaran Lingyun. Namun, itu tidak cukup untuk membuatnya merasakan rasa hormat seperti yang lainnya. Meskipun Lingxi cukup kuat, dia bukan praktisi panggung nirvana sejati. Bahkan jika mereka benar-benar bertarung, Lindong tidak punya alasan untuk takut padanya. Kakak Lingxi. Ketika Haisa melihat Lingxi muncul, kegembiraan muncul di wajahnya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Lingxi dengan santai melambaikan tangannya. Dia agak aneh menatap Lindong, sebelum dia dengan lembut tersenyum dan berkata, temanku, untuk acara yang terjadi malam ini, sepertinya Haisa mungkin salah. Namun, Jin Mu adalah dalang yang sebenarnya. Sekarang setelah Anda membunuhnya, Anda seharusnya juga meredakan amarah Anda. Bagaimana kalau kita melepaskan masalah ini? Suara Lingxi agak mendamaikan. Sebelumnya, dia telah menyaksikan betapa kuatnya Lindong. Berdasarkan kekuatannya saat ini, selain kekuatan Kekaisaran Lingyunnya, Lindong tidak terlalu mengancamnya. Namun, dia tidak ingin membuat musuh tambahan tanpa alasan, terutama pada saat ini. Oleh karena itu, jika bukan karena fakta bahwa dia dan Haisa mundur, dia tidak akan masuk. Ketika kerumunan di sekitarnya mendengar kata-kata Lingxi, mereka cukup terkejut. Mereka secara alami tahu reputasi Lingyun Empire. Namun, mereka tidak pernah mengharapkan yang terakhir untuk mengadopsi nada damai seperti itu. Ekspresi Haisa juga sedikit berfluktuasi ketika dia mendengar kata-kata Lingxi. Awalnya, dia mengira Lingxi akan membalaskan dendamnya. Namun, ketika dia mendengar kata-kata ini, dia tahu bahwa Lingxi tidak berencana untuk menyinggung Lindong. Fakta ini menyebabkan dia merasa agak kecewa. Namun, dia secara alami tidak berani mengungkapkan emosinya yang sebenarnya. Lindong jelas terkejut dengan nada mendamaikan Lingxi juga. Awalnya, dia mengira pria ini muncul untuk membalas dendam Haisa. Namun, ketika dia mendengar kata-kata yang terakhir, ekspresi wajahnya melunak. Meskipun dia tidak takut pada Lingxi, dia memiliki kerajaan Lingyun yang kuat yang mendukungnya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak ingin menyinggung faksi yang begitu kuat pada saat ini. Segera, dia merenung sejenak sebelum berkata, sejak Kekaisaran Lingyun telah masuk, saya secara alami akan menghormati keinginan Anda. Aku bisa melupakan masalah malam ini. Namun, izinkan saya mengatakan ini terlebih dahulu. Jika itu terjadi lagi, mungkin. Lindong tidak menyelesaikan kalimatnya. Namun, ekspresi sedingin es yang dia berikan pada Haisa mengungkapkan maksud di balik kata-katanya. Haisa juga mengerti ini. Segera, ekspresinya berubah saat dia merasa agak tidak puas di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia diancam di depan umum.
Meskipun demikian, meskipun dia merasa tidak puas, dia masih cukup terkejut dengan fakta bahwa Jin Mu dibunuh oleh Lindong. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa tingkat kultivasi Lindong lebih rendah darinya, dia tidak berani menunjukkan niat bermusuhan terhadap Lindong. Haha, sepertinya aku berhasil menonton pertunjukan yang bagus malam ini. Lingxi, sepertinya reputasimu tidak berpengaruh seperti yang kamu yakini. Sementara Haisa merasa tidak puas, tawa hangat tiba-tiba bergema saat orang banyak menyaksikan beberapa sosok mendekat. Itu Liu Yuan dari Kekaisaran Yuan Besar. Hehe, aku tidak pernah menyangka orang seperti itu akan ditarik juga. Ketika kerumunan berbalik ke arah sosok yang masuk, serangkaian bisikan segera menyebar. Semua orang tahu bahwa dua kerajaan paling kuat di kota yang adalah Kerajaan Lingyun dan Kerajaan Yuan Besar. Perhatian Lindong beralih ke pria bernama Liu Yuan. Dia memiliki punggung harimau dan pinggang beruang, sosok yang sangat berotot. Telapak tangannya sebesar beruang dan dia memberikan perasaan yang sangat hebat dan menindas. Selain itu, dari getaran yang samar-samar muncul di tubuhnya, dia ternyata berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan Lingxi dan begitu dia mengumpulkan cukup banyak pil nirvana, dia akan dapat secara resmi menyerang tahap nirvana. Lingxi dengan santai melirik Liu Yuan. Dengan kecerdasannya, dia jelas bisa mendeteksi niat yang menghasut di balik kata-katanya. Kedua belah pihak jelas berselisih dan yang terakhir jelas berharap bahwa saingan mereka, Kekaisaran Lingyun, akan menyinggung lawan yang licik. Tentu saja, jika dia benar-benar mengikuti keinginan Liu Yuan, dia tidak akan dipanggil Lingxi. Liu Yuan, aku tidak ingin kamu ikut campur dalam masalah hari ini. Apapun yang Anda katakan tidak ada artinya dan akan lebih baik bagi Anda untuk tidak mengatakan apa-apa. Setelah dia berbicara, Lingxi berbalik dan menangkupkan tinjunya ke arah Lindong. Meskipun kata-kata Lindong menyebabkan rasa gatal di hatinya, dia memilih untuk berbalik dan pergi. Bagaimanapun, Kekaisaran Lingyun adalah salah satu kekuatan teratas di kota yang dan biasanya, apapun yang dia katakan dan terlepas dari kerajaan mana, dia hampir tidak akan menemukan sikap seperti Lindong. Namun, meskipun dia merasa agak tidak senang, berdasarkan kecerdasan Lingxi, dia secara alami tidak akan mengungkapkannya. PFFT, sungguh anak yang sombong. Mengapa senior besar begitu sopan padanya? Ya. Setelah Kekaisaran Lingyun kami muncul, dia tidak hanya gagal untuk meminta maaf, dia bahkan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah dia berbalik dan berjalan pergi, beberapa anggota elit Lingyun Empire tanpa sadar menggerutu. Mereka adalah elit di kota yang dan semua orang harus menghormati mereka. Namun, sikap Lindong malam ini menyebabkan mereka merasa sedikit marah. Lindong hanya pada tahap manifestasi tingkat lanjut, namun dia mampu membantai praktisi tahap setengah langkah menuju nirvana. Bisakah Anda melakukan itu? Lingxi melambat ketika dia mendengar kata-kata bawahannya, matanya menyipit saat dia dengan santai bertanya. Ketika mereka mendengar kata-katanya, bawahannya langsung kehilangan kata-kata. Dia mampu bertahan bahkan setelah diburu oleh 5 binatang iblis tahap setengah langkah menuju nirvana di tengah-tengah gerombolan iblis. Bisakah kamu mencapai itu? Kerumunan sekali lagi tercengang. Pada saat yang sama, kesombongan di wajah mereka berkurang. Itu karena mereka tahu bahwa tidak ada dari mereka yang bisa melakukan apa yang telah dilakukan Lindong. Namun, itu tidak berarti anak itu bisa bertindak begitu arogan di depan Big Senior. Setelah hening beberapa saat, seseorang akhirnya berkata. Alasan mengapa dia bertindak dengan cara ini adalah karena dia memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ada 2 kemungkinan penjelasan di balik mengapa dia tidak memperlakukan saya dengan hormat. Yang pertama adalah bahwa dia bodoh. Atau, dia memiliki kartu truf yang memungkinkan dia untuk tidak takut pada Lingyun Empire-ku. Tangan Lingxi berada di belakang punggungnya saat dia perlahan menjelaskan. Kerumunan tercengang lagi. Penjelasan pertama secara alami adalah lelucon dan mereka langsung mengesampingkannya. Lagi pula, mereka bahkan tidak bisa mencapai apa yang telah dilakukan Lindong. Jika dia bodoh, lalu apa mereka? Kalau begitu, hanya ada satu penjelasan. Ketika pikiran mereka mencapai titik ini, keterkejutan dan kecurigaan melintas di mata mereka.
Sangat sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa seorang anak dari kerajaan peringkat rendah, yang mereka pandang rendah, akan benar-benar memiliki kartu truf yang memungkinkan dia untuk tidak takut pada kekaisaran Lingyun mereka. Setelah melirik Lingzi dan figur lainnya yang pergi, Lindong menarik kembali tatapannya. Ketika dia melihat tatapan bingung dari kerumunan, dia tahu bahwa di hari-hari berikutnya, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Haha, teman ini benar-benar mengesankan malam ini. Nama saya Liu Yuan dan saya berasal dari Kekaisaran Yuan Besar. Mata Liu Yuan menyapu tubuh Lindong, sebelum dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk hormat. Lindong. Lindong tersenyum. Dia tahu bahwa Kekaisaran Ling Yuan dan Kekaisaran Yuan Besar adalah dua faksi teratas di kota Yang. Di masa lalu, dia tidak memiliki kualifikasi untuk berteman dengan mereka. Namun, setelah kejadian malam ini, mereka sekarang terpaksa memperlakukannya dengan serius. Berdasarkan senyum Liu Yuan, Lindong bisa merasakan bahwa dia ingin berteman dengannya. Bagaimanapun, dimanapun Anda berada, kekuatan adalah hal yang paling penting. Di waktu berikutnya, Liu Yuan berbicara dengan Lindong sebentar, sebelum dia tersenyum dan pergi. Hehe, saudara Lindong, kamu memiliki reputasi yang kuat sekarang. Bahkan Kekaisaran Lingyun dan Kekaisaran Yuan Besar terkesan olehmu. Ketika dia melihat Liu Yuan pergi, Mo Tei tersenyum dari samping saat dia berkomentar dengan iri. Lindong tersenyum, tidak terlalu senang dengan fakta ini. Meskipun kedua kerajaan ini mungkin tampak tak terkalahkan di mata Mo Tei, menurut pendapatnya, mereka baik-baik saja. Karena itu, dia tidak terlalu terkejut dengan sikap hormat Lingzi dan Liu Yuan. Mari kita menata kembali diri kita sendiri. Begitu fajar tiba, kita harus melanjutkan perjalanan. Setelah acara malam ini, kata-kata Lindong tanpa sadar bertambah berat dalam kelompok mereka. Karena itu, ketika mereka mendengar kata-katanya, Mo Tei, Tang Xuan dan yang lainnya tersenyum sebelum mereka menganggukkan kepala. Samar-samar, sepertinya inti kelompok telah bergeser dari Mo Tei ke Lindong. Mo Tei yang terlihat berotot namun intuitif juga memperhatikan perubahan halus ini. Namun, dia tidak keberatan dengan itu. Karisma dan kekuatan Lindong sudah cukup baginya untuk menyadari bahwa yang terakhir pantas mendapatkan posisi ini. Setelah malam yang berdarah, sinar matahari akhirnya menembus kegelapan, menandakan akhir dari malam. Saat mereka menatap puing-puing dan mayat berserakan di sekitar dan mencium bau busuk berdarah di udara, beberapa orang merasa seperti mereka telah selamat dari bencana. Namun, perasaan ini dengan cepat tersapu oleh perasaan penuh harapan, karena semua orang tahu bahwa hari ini adalah hari mereka akan mencapai harta yang melimpah di lembah granit guntur. Karena itu, selama mereka bisa mendapatkan harta karun dari sana, risiko kali ini akan terbayar. Chapter 439. Lembah Guntur Granit. Sinar matahari yang hangat mengalir turun dari cakrawala sebelum menerangi pegunungan besar. Di bawah sinar matahari, berbagai suara kacau terdengar samar. Pada pemeriksaan lebih dekat, orang bisa melihat sekelompok besar pria dan kuda dengan cepat melakukan perjalanan melintasi pegunungan dan menuju ke daerah terdalam. Orang-orang itu secara alami adalah orang-orang dari kota Yang. Setelah penyerbuan oleh gerombolan iblis tadi malam, jumlah mereka ternyata berkurang. Sementara itu, anggota yang tersisa cukup terampil. Oleh karena itu, mereka mengeluarkan aura yang cukup tangguh. Kelompok Lindong secara alami ada di antara mereka. Mereka tidak memilih untuk melakukan perjalanan di depan dan sebaliknya mereka memilih opsi yang lebih aman dan memutuskan untuk tetap berada di tengah dan mengikuti di belakang kelompok besar itu. Saat kelompok besar itu perlahan-lahan melakukan perjalanan, meskipun mereka telah selamat dari serangan gerombolan iblis tadi malam, saat mereka melakukan perjalanan lebih dalam ke pegunungan Guntur Granit, binatang iblis yang muncul semakin kuat. Oleh karena itu, ini bukanlah perjalanan tanpa beban bagi mereka karena binatang iblis yang terus-menerus melompat keluar menyebabkan beberapa masalah bagi mereka. Lindong duduk di punggung Little Flame, sementara Mo Tei dan yang lainnya mengelilinginya seperti fanboy. Sementara itu, tidak ada lagi tanda-tanda penghinaan di mata para praktisi elit kerajaan baja. Sebaliknya, itu digantikan oleh rasa kagum dan hormat yang tebal. Tindakan Lindong tadi malam benar-benar membuat mereka terkesan.
Saudara Lindong, dengan kecepatan kita saat ini, kita akan tiba di Thunder Granite Valley sekitar sore. Motei tertawa terbahak-bahak saat dia berkata. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Sepanjang jalan, beberapa tatapan iri terus-menerus dilemparkan ke arah mereka. Sepertinya mereka iri karena dia berhasil menemukan sekutu yang begitu kuat. Ketika dia melihat tatapan iri mereka, Motei jelas merasa sangat senang. Ini karena kebanyakan dari mereka berasal dari kerajaan kecil lain yang dia dendami. Lindong mengangguk. Namun, matanya tidak fokus di depannya, sebaliknya dia terus-menerus berbalik untuk melihat ke belakang. Setelah dia secara tidak sengaja menemukan faksi misterius tadi malam, dia tahu bahwa perjalanan ke lembah granit guntur ini tidak akan menjadi perjalanan yang damai. Meskipun ada beberapa pria dari kota yang, mereka tersebar luas dan mereka berjuang untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka hampir tidak berarti apa-apa. Tentu saja, Lindong bukan satu-satunya yang menyadari situasi ini. Meskipun banyak orang memahaminya juga, itu adalah masalah yang sulit untuk diselesaikan. Di kota yang, ada berbagai faksi. Meskipun mereka bukan kerajaan tingkat tinggi yang asli, mereka adalah beberapa kerajaan tingkat menengah. Mereka semua jenius di kerajaan masing-masing dan tidak mungkin membuat semua orang tunduk dengan lambaian tangan. Faktanya, bahkan Kekaisaran Lingyun dan Kekaisaran Yuan besar tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Jika mereka bertemu dengan kerajaan tingkat tinggi yang asli, kelompok yang tersebar ini mungkin akan segera runtuh. Faktanya, jika seorang praktisi panggung nirvana muncul, itu mungkin akan menyebabkan beberapa kerajaan segera runtuh. Oleh karena itu, dengan begitu banyak faksi kuat di sekitarnya, akan sangat sulit bagi Lindong untuk mendapatkan kunci kuno misterius dan pohon roh simbol surgawi. Tidak akan mudah untuk mendapatkan harta itu, Lindong dengan lembut menghela nafas sambil bergumam pada dirinya sendiri. Sama seperti orang-orang dari kota yang dengan cepat menuju lembah guntur granit, di belakangnya, sekelompok besar orang lain diam-diam melintas. Dibandingkan dengan anggota kota yang kacau, mereka memiliki disiplin dan kerja tim yang kuat, seolah-olah mereka telah melalui pelatihan intensif. Mereka pasti berada di kelas yang berbeda. Di tengah kelompok itu, berdiri seorang pria berpakaian hitam, dengan tangan di belakang punggungnya. Rambut hitamnya bergoyang tertiup angin dan dia terlihat sangat ramah. Langkah kakinya melintas di udara tanpa ada yang menopangnya, dan sepertinya dia bisa berlayar melintasi langit. Dibandingkan dengan yang lain yang membutuhkan pohon-pohon tinggi sebagai penopang, dia terlihat jauh lebih ramah. Saat ini, jika Lindong ada di sekitar, dia akan menyadari bahwa pria berjubah hitam adalah praktisi panggung nirvana yang dia temukan tadi malam. Terbukti, mereka juga menuju lembah granit guntur. Big Senior, kami telah menemukan jejak Kekaisaran Xuanbing. Di dalam kelompok itu, sesosok tiba-tiba muncul di samping pria berjubah hitam itu, sebelum dia melapor dengan hormat. Apakah mereka akhirnya tiba? Ketika dia mendengar kata-kata itu, pria berjubah hitam itu dengan lembut mengerutkan alisnya. Segera, dia tersenyum santai sebelum berkata, orang-orang itu memilikinya untuk kita. Setiap kekaisaran sekarang mencari segala macam harta karun di medan perang kuno. Selama ini, orang-orang itu terus-menerus membuntuti kita. Sebelumnya, ketika kami menemukan harta karun, kami terpaksa menyerahkan sebagian kepada mereka. Benar-benar keterlaluan. Selain pria berjubah hitam itu, kata pria lain. Big Senior, haruskah kita mengganggu mereka? Tidak perlu. Akan ada pertarungan yang cukup besar di Thunder Granite Valley. Meskipun orang-orang dari kota yang tersebar, mereka masih petarung yang cukup bagus. Selanjutnya, Kekaisaran Lingyun dan Kekaisaran Yuan besar memiliki pejuang yang kuat di antara mereka. Karena itu, kita mungkin tidak cukup kuat untuk mengusir mereka. Pada saat itu, kita bahkan mungkin harus memaksa aliansi dengan Kekaisaran Xuanbing untuk mengusir orang-orang kota yang itu, sebelum kita bisa berburu harta karun. Pria berjubah hitam itu dengan santai berkata. Di antara orang-orang dari kota yang, satu-satunya yang perlu kita waspadai adalah Ling Xi dari Kekaisaran Lingyun dan Liu Yuan dari Kekaisaran Yuan besar. Sisanya tidak layak disebut. Sebaiknya berhati-hati. Siapa yang tahu jika ada praktisi kuat yang tersembunyi di dalamnya?
Pergi sekarang. Ayo bepergian menggunakan arah lain dan mencapai lembah granit guntur di depan mereka. Setelah pria berjubah hitam itu berbicara, dia tidak berbicara lebih jauh. Saat dia melambaikan tangannya, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Mengelilinginya, semua pria lain dengan cepat mengikuti di belakang. Beberapa saat setelah sekelompok besar pria itu pergi, sebuah pohon besar bergetar dengan lembut sebelum sosok Anggun muncul. Mata indahnya melirik malas di depannya, sebelum dia mengerucutkan bibir merahnya dan tersenyum lembut, sangat menarik. Saya tidak pernah berharap kunci kuno misterius muncul di area ini. Saat sekelompok besar pria itu terus melakukan perjalanan, pegunungan granit guntur tampaknya terbalik karena beberapa binatang iblis dipaksa untuk keluar. Ini menyebabkan banyak masalah bagi orang-orang dari kota yang. Untungnya, seiring berjalannya waktu, mereka masuk lebih dalam ke pegunungan guntur granit. Apalagi saat terik matahari tepat di atas mereka, orang-orang yang padat itu akhirnya beristirahat. Kemudian, aliran mata yang membara dan serakah menatap tepat ke arah gunung di depan mereka. Di belakang gunung itu ada beberapa puncak gunung yang berbahaya. Puncak gunung itu meluas ke langit dan menembus langit. Namun, di titik persimpangan antara puncak gunung ini, ada celah yang sangat besar. Samar-samar, kabut tebal muncul dari dalam. Di tengah-tengah itu, raungan guntur samar muncul dan itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Itu adalah lembah gunung yang dibentuk oleh celah itu dan itu adalah Lindong dan tujuan lainnya, lembah granit guntur yang memegang kunci kuno misterius. Ketika lembah gunung itu akhirnya muncul di depan mata mereka, semua orang yang telah bekerja secara intensif untuk mencapai tempat ini langsung bersorak. Semuanya tampak sangat bersemangat. Lindong duduk di punggung harimaunya dan hampir tidak ada jejak emosi di wajahnya. Itu karena dia tahu bahwa tiba di lembah granit guntur hanya menandakan awal dari pertarungan untuk kunci kuno yang misterius. Faktanya, apa yang terjadi selanjutnya adalah yang paling penting. Matanya perlahan menyapu puncak gunung berbahaya di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, pupil matanya menyusut dengan lembut. Samar-samar, dia bisa merasakan beberapa aura di sekelilingnya. Ayo pergi ke belakang. Lindong memberi judul kepalanya sebelum dia dengan lembut berbicara kepada Motei yang bersemangat dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Motei dan yang lainnya jelas tercengang. Kemudian, mereka berbalik untuk saling melirik. Namun, karena menghormati kekuatan Lindong, mereka akhirnya mengangguk setuju. Gemuruh. Jatuh. Jatuh. Anggota yang City yang gembira membanjiri gunung sebelum mereka berlari dengan antusias menuju Thunder Granite Valley. Menurut pendapat mereka, selama mereka bisa masuk ke dalam, mereka berhak mendapat bagian dari rampasan. Pada saat itu, mereka akan dihargai atas semua kerja keras dan usaha mereka. Yang ada di depan kelompok besar itu adalah Kekaisaran Lingyun dan Kekaisaran Yuan besar. Mengenai tempat mereka, tidak ada yang berani menolak. Bagaimanapun, mereka adalah yang paling kuat. Lindong dan yang lainnya ada di belakang. Saat mereka mendekati lembah guntur granit, Lindong semakin mengerutkan alisnya. Sepertinya aura itu semakin jelas. Ayo masuk ke dalam. Orang-orang di depan sudah beberapa ratus kaki jauhnya dari Thunder Granite Valley. Pada saat yang sama, sementara wajah Ling Xi dan Liu Yuan dipenuhi dengan kegembiraan, berdiri di belakang, pupil Lindong menyusut dengan keras. Astaga! Pada saat ini, udara di langit tiba-tiba meletus dengan hebat. Kemudian, kilatan kuat dan sedingin es sepanjang 100 kaki melintas, sebelum terbang dengan kecepatan yang menakutkan dan dengan kejam menghantam tanah beberapa meter di depan orang-orang dari kota yang. Segera, bumi bergetar, sebelum parit besar beberapa ratus meter dikoyak dengan paksa. Keributan yang tiba-tiba ini menyebabkan orang-orang dari kota yang rusuh. Berdiri tepat di depan, Ling Xi dan Liu Yuan menatap parit besar ini, sebelum pupil mereka menyusut. Segera, wajah mereka menjadi gelap. Saya tidak tahu orang kuat mana yang menghalangi jalan. Tolong tunjukkan dirimu. Ling Xi mengangkat kepalanya sebelum dia berteriak. Kembalilah ke tempat asalmu. Ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Setelah Ling Xi berteriak, suara lain perlahan memantul di langit.
Sementara itu, setelah suara itu mendarat, suhu di seluruh domain mulai turun secara diam-diam. Kemudian, orang banyak melihat sesosok melayang di atas angin sepoi-sepoi, sebelum dia muncul di depan mata semua orang. Sosok itu bergoyang mengikuti angin dan dia tidak memilih untuk mengaktifkan kekuatannya. Namun, getaran jantung berdebar masih diam-diam muncul dari tubuhnya. Panggung Nirwana. Ketika mereka merasakan getaran yang kuat itu, ekspresi Ling Zi dan Liu Yuan langsung menjadi gelap. Chapter 440. Dua kerajaan kelas tinggi. Sosok diam-diam melayang di udara, sementara aura sedingin es mengalir di sekujur tubuhnya. Sepertinya suhu di daerah ini turun karena dia. Sementara itu, auranya, yang beberapa kali lebih kuat dari praktisi panggung nirvana setengah langkah, menyebabkan wajah semua orang berubah drastis. Lagi pula, mereka jelas menyadari bahwa orang yang dapat memiliki aura seperti itu pastilah makhluk sesat yang telah mencapai tahap nirvana. Berdiri di depan orang-orang dari kota yang, wajah Liu Yuan dan Ling Zi muram saat mereka menatap pria yang diselimuti oleh aura sedingin es. Sepertinya skenario terburuk mereka akhirnya terwujud dan kunci kuno misterius itu memang menarik beberapa individu yang merepotkan. Aku ingin tahu dari kerajaan mana teman ini berasal? Lembah granit guntur bukan milik siapa-siapa dan orang-orang kami dari kota yang telah melakukan perjalanan dengan susah payah untuk mencapai daerah ini. Tidakkah menurutmu tindakanmu itu terlalu berlebihan? Yang pertama berbicara adalah Liu Yuan. Kekaisaran Yuan besar mereka dulunya adalah kerajaan tingkat tinggi dan meskipun mereka telah jatuh, aura kesombongan lama mereka tetap ada. Karena itu, ketika dia mendengar sosok itu mengejar mereka, dia tanpa sadar angkat bicara. Kekaisaran Es Millennium, Huayun. Anda pasti pernah mendengar tentang kami. Sosok itu dengan lembut tersenyum saat dia berkata. Kekaisaran Es Millennium? Keributan langsung meletus di antara orang-orang dari kota yang, sementara ketakutan yang kental mengalir di mata mereka. Jelas, banyak dari mereka tahu bahwa itu adalah kerajaan tingkat tinggi yang kuat. Sangat tidak beruntung. Sebuah kerajaan tingkat tinggi telah menargetkan area ini. Ketika dia melihat pemandangan ini, wajah Mo Tei muram saat dia menggerutu dengan sedih. Di sampingnya, ekspresi Tang Xuan dan yang lainnya menjadi gelap. Jika hanya faksi seperti Kekaisaran Yuan besar, berdasarkan kekuatan mereka saat ini, meskipun mereka mungkin tidak dapat memperoleh harta terbaik, mereka juga dapat memperoleh sesuatu. Namun, jika mereka bertemu dengan kerajaan tingkat tinggi, mereka mungkin bahkan tidak memiliki sisa makanan untuk diambil. Lagi pula, kesenjangan antara kerajaan tingkat tinggi dan kerajaan tingkat menengah terlalu besar. Fakta bahwa mereka memiliki praktisi panggung nirvana sudah cukup untuk menghalangi mereka untuk bergerak. Lindong juga dengan lembut mengerutkan alisnya. Dia tahu bahwa orang-orang yang dia lihat tadi malam bukan dari apa yang disebut Kekaisaran Es Millennium ini. Artinya, dari sudut pandangnya, dia tahu bahwa setidaknya ada dua kerajaan tingkat tinggi di Thunder Granite Valley. Selanjutnya, ini semua yang dia lihat sejauh ini. Tidak ada yang tahu apakah ada lagi kerajaan rahasia atau praktisi kuat yang tersembunyi di dalam banyak puncak gunung ini. Sepertinya kunci kuno misterius ini benar-benar menarik. Berdiri tepat di depan, Liu Yuan dan Ling Zi saling melirik. Keduanya tahu betapa rumitnya situasi ini. Mereka secara alami telah mendengar tentang Kekaisaran Es Millennium dan mereka tahu bahwa itu adalah kerajaan tingkat tinggi yang asli. Selain itu, mereka memiliki praktisi panggung nirvana sejati yang mendukung mereka. Dibandingkan dengan mereka, mereka jauh lebih kuat. Kamu pasti Liu Yuan dari Kekaisaran Yuan besar. Jika Anda telah berhasil maju ke tahap nirvana, mungkin Anda akan memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan saya. Selain itu, ini bukan pertama kalinya Kekaisaran Yuan besar Anda berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran. Karena itu, Anda harus mengetahui dengan jelas aturan di negeri ini. Harta bukan milik yang ditakdirkan, tetapi milik yang terkuat. Di udara, Hua Yuan memandang rendah pria kota yang kacau. Meskipun mereka banyak, auranya saja sudah cukup untuk menekan mereka semua sampai mereka hampir tidak bisa bernapas. Dengan tangan di belakang punggungnya,
matanya dipenuhi dengan kilatan sedingin es yang tak ada habisnya saat dia menatap Liu Yuan dan berkata dengan santai. Ketika dia mendengar kata-katanya, Liu Yuan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Teman ini, meskipun kamu berasal dari kerajaan tingkat tinggi, jika orang-orang kota yang kita bersatu, kamu mungkin tidak dapat menghentikan kami. Ling Zi berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang dari kota yang berjuang untuk kepentingan mereka sendiri, pada saat ini, dia hanya bisa mencoba menggertak. Di udara, Hua Yun melambaikan lengan bajunya seolah-olah dia telah mendengar lelucon. Seketika, angin kencang terdengar bergema dari belakangnya, sebelum sekelompok besar pria berjubah putih berlari keluar dan muncul di belakang Hua Yun. Setelah itu, aliran gelombang kejut Yuan Power sedingin es yang hebat muncul seperti badai salju sedingin es, sebelum menyapu Thunder Granite Valley dan mengirimkan rasa dingin ke tulang punggung pria kota yang. Ketika mereka melihat anggota Kekaisaran Es Millennium yang mengesankan itu, murid Liu Yuan dan Ling Zi dengan lembut menyusut. Mereka dapat mendeteksi bahwa setidaknya ada 10 praktisi tahap setengah langkah menuju nirvana di antara mereka. Selain itu, semua aura mereka sangat tangguh dan mereka semua terbukti terampil. Begitu mereka muncul, itu segera memamerkan kekuatan kekaisaran tingkat tinggi. Faktanya, tidak ada faksi di kota yang bisa menandingi mereka. Ketika mereka melihat barisan Kekaisaran Es Millennium, ketakutan bahkan muncul di wajah beberapa pria kota yang. Hal ini menyebabkan Lindong diam-diam menghela nafas. Orang-orang ini memang bubar. Meskipun tidak ada faksi sendirian yang bisa menandingi Kekaisaran Es Millennium, jika mereka benar-benar bersatu, itu akan cukup merepotkan bagi Kekaisaran Es Millennium dan mereka akan dipaksa untuk berkompromi. Semua orang, meskipun kerajaan tingkat tinggi itu kuat, apakah kamu ingat berapa lama kita telah merencanakan perjalanan ini? Sepanjang jalan, kami harus menangkis gerombolan iblis dan kami semua kehilangan banyak orang. Sekarang kita hampir sampai di Thunder Granite Valley. Apakah kalian semua akan menjadi pengecut dan menyerah sekarang? Liu Yuan jelas mendeteksi reaksi mereka. Segera, dia berbalik sebelum raungannya yang keras terdengar di telinga semua orang seperti guntur. Dia sangat menyadari bahwa jika orang-orang dari kota yang berpencar, mereka akan kehilangan kemampuan untuk melawan kerajaan tingkat tinggi. Kalian semua jenius dari kerajaan masing-masing. Seni kultivasi membutuhkan seseorang untuk menguatkan hatinya juga. Seorang pria berhati lembut tidak akan pernah bisa menjadi praktisi yang benar-benar kuat. Ketika mereka mendengar raungan keras Liu Yuan, bahkan Lindong tanpa sadar mengangkat alisnya. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang mirip kera ini benar-benar dapat menyampaikan pidato yang memotivasi seperti itu. Terbukti, kata-katanya memberikan dampak yang cukup signifikan. Paling tidak, para pria yang sebelumnya bingung, perlahan mulai tenang, sementara mata mereka berbinar. Di udara, ketika Hua Yun melihat pemandangan ini, dia segera menyipitkan matanya. Bagaimanapun, kota yang kita memiliki lebih banyak pria daripada mereka. Jika kalian khawatir tentang praktisi panggung nirvana itu, saya dan Ling Zi akan menyerangnya bersama dan menghentikannya. Apakah kalian masih takut dengan begitu banyak dari kita di sekitar kita? Kita akan kalah dari mereka? Liu Yuan memutuskan untuk memanfaatkan momentum saat dia berteriak lagi. Dia jelas tahu mereka semua takut pada Hua Yun. Oleh karena itu, dia menawarkan diri untuk menangani Hua Yun bersama dengan Ling Zi. Keduanya adalah praktisi kuat yang akan maju ke panggung nirvana. Oleh karena itu, jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka mungkin dapat menangani Hua Yun. Kata-katanya menghilangkan beban berat dari hati orang-orang kota yang panik. Segera, mata ragu-ragu mereka berkilauan sebelum berubah menjadi tatapan tegas. Ya, dengan begitu banyak dari kita di sekitar, tidak perlu takut. Selusin orang kita telah mati agar kita bisa sampai di sini, bagaimana kita bisa pergi dengan mudah? Karena mereka ingin memblokir kita, ayo bertarung dengan mereka. Ketika mereka melihat orang-orang kota yang marah, Liu Yuan dan Ling Zi menghela nafas lega. Kemudian, mereka berbalik untuk melihat Hua Yun sebelum mereka dengan sungguh-sungguh berkata, Hua Yun, Kekaisaran Es Millennium Anda memang kuat. Namun, mengapa kamu harus begitu sombong? Liu Yuan, apakah kamu benar-benar percaya bahwa dengan menyatukan masa ini, kamu bisa melawanku?
Huayun dengan lembut tersenyum dan ada nada ejekan dalam kata-katanya. Segera, dia dengan santai berkata, "Wumo, apa yang kamu tunggu?" "Haha, Huayun, seperti yang saya katakan, hanya kekaisaran es milenium Anda saja tidak cukup untuk menghalangi mereka." Setelah Huayun berbicara, di puncak gunung yang mendung di belakangnya, tawa hangat dan beberapa suara angin yang membelah tiba-tiba terdengar. Dengan beberapa swooshes, beberapa sosok berpakaian hitam muncul di depan Thunder Granite Valley. Namun, apa yang menyebabkan ekspresi pria kota yang berubah adalah seorang pria berjubah hitam, berlayar dengan angin sebelum dia mendarat di sebelah Huayun. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang sangat hebat muncul dari tubuhnya dan menyebabkan beberapa wajah menjadi pucat. Itu adalah kerajaan tingkat tinggi lainnya dan praktisi panggung nirvana lainnya. Kekaisaran gagak hebat, Wumo. Ketika mereka melihat kekaisaran dan praktisi yang kuat muncul, ekspresi sedih muncul di wajah Liu Yuan dan Ling Zi. Meskipun mereka bisa menangani satu praktisi tahap nirvana, mereka tidak berdaya melawan dua dari mereka. Lindo menatap pria berpakaian hitam itu, sementara dia diam-diam menghela nafas. Sepertinya mereka akhirnya muncul. Mereka adalah orang-orang yang dilihatnya tadi malam. Liu Yuan, apa yang harus kamu katakan sekarang? Apakah Anda ingin pergi? Atau kau ingin berkelahi? Huayun melirik dua Liu Yuan, sebelum dia dengan santai tersenyum dan berkata, "Dua kerajaan tingkat tinggi menghalangi mereka. Bahkan jika orang-orang dari kota yang bersatu, akan sangat sulit untuk melawan mereka. Lebih jauh lagi, kekuatan gabungan dari dua praktisi panggung nirvana terlalu berlebihan. Orang-orang di kota yang terdiam. Keberanian yang baru saja keluar sekarang hampir menghilang setelah munculnya kerajaan gagak besar. Bukan karena mereka pengecut, melainkan lawan mereka terlalu kuat." Berdiri di depan, ekspresi Ling Zi berubah-ubah. Kemudian, dia menoleh ke Liu Yuan sebelum dia dengan lembut bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Liu Yuan kehilangan kata-kata. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata, "Jika ada praktisi lain yang dapat menangani praktisi panggung nirvana, kami dapat mencobanya." Ketika dia mendengar kata-katanya, Ling Zi tanpa sadar mengerucutkan bibirnya. Mereka adalah praktisi yang paling kuat di antara orang-orang dari kota yang dan mereka harus menggabungkan kekuatan untuk menangani seorang praktisi panggung nirvana. Oleh karena itu, siapa lagi yang memiliki kemampuan seperti itu? Liu Yuan terdiam sejenak. Tanpa alasan tertentu, matanya tiba-tiba berbalik untuk melihat ke belakang, sebelum mereka melirik melewati kerumunan dan akhirnya terkunci pada sosok muda. Ling Zi juga tercengang oleh tindakannya. Segera, dia berbalik untuk melihat sosok itu sebelum dia tanpa sadar berkata, "Apakah kamu ingin bertanya padanya?" Liu Yuan tidak menjawab. Saat ini, dia juga kehabisan akal dan dia dengan putus asa menggenggam sedotan. Swos! Swos! Sebagai pemimpin sementara kelompok kota yang, banyak orang segera mengikuti mata mereka juga. Faktanya, bahkan Huayun dan Wuyun, yang melayang di udara, juga terkejut saat mereka berbalik sebelum mata mereka terkunci pada seorang pria muda. Untuk sesaat, sepertinya bahkan udara di domain ini telah membeku. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.